Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang prinsip-prinsip bahan ajar. Lalu yang kedua, kriteria pemilihan bahan ajar. Yang ketiga, aspek pengembangan bahan ajar. Lalu yang terakhir adalah aspek penilaian bahan ajar. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Silahkan disimak baik-baik ya teman-teman. Semoga nanti bisa bermanfaat. Ya, baik. Untuk yang pertama adalah prinsip-prinsip pemilihan bahan ajar. Yang pertama itu prinsip relevansi. Prinsip relevansi adalah keterkaitan bahan ajar berkaitan dengan kecapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi bahan ajar itu harus memiliki hubungan erat dengan standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi atau keajekan atau istilah konsisten atau tetap. Artinya bahan ajar harus sesuai dengan keluasan kompetensi dasarnya. Lalu yang ketiga, prinsip kecukupan. Prinsip ini harus ada dalam bahan ajar, yaitu bermaksud tidak boleh sedikit maupun tidak boleh terlalu banyak, karena prinsip bahan ajar kecukupan ini merupakan salah satu cara siswa untuk meraih atau mendapatkan standar kompetensi atau kompetensi dasar yang harusnya dicapai oleh siswa. Jadi bahan ajar secara keseluruhan harus mencukupi siswa dalam belajar sehingga mampu menuntun siswa mendapatkan mencapai kompetensi dasar maupun standar kompetensi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan bahan ajar. Suatu bahan ajar dapat dikatakan sebagai bahan ajar yang baik dan benar ketika sudah memenuhi beberapa kriteria pemilihan bahan ajar yang telah ditetapkan. Kriteria yang pertama yaitu pencantuman bahan ajar. Maksudnya, bahan ajar harus dikaitkan dengan tujuan pembelajaran. Dalam hal ini dimaksudkan agar bahan ajar dapat membantu guru dan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu penahapan pembelajaran atau pengurutan bahan ajar. Bahan ajar harus disusun sesuai dengan tahapan kerumitan atau tingkat kesulitannya. Maksudnya, misal dari kelas 1 sampai kelas 6, suatu materi dari kelas 1 sampai 6 itu pasti akan naik dari mudah menuju ke susah. Kemudian, yang ketiga yaitu penarikan minat dan perhatian peserta didik. Suatu bahan ajar yang dipilih harus bisa memberi rangsangan kepada peserta didik. Suatu bahan ajar tersebut harus dapat menarik perhatian, menarik minat, dan menarik rasa kepenasaran yang dimiliki oleh peserta didik agar peserta didik dapat memiliki antusias dalam mempelajari atau memperhatikan penjelasan guru tentang materi tersebut. Yang keempat yaitu pelibatan keaktifan peserta didik. Bahan ajar harus mampu menggali potensi daya kreatif peserta didik. Yang kelima yaitu hubungan antar bahan ajar. Bahan ajar yang kajiannya berkaitan harus dihubungkan satu dengan yang lain
agar saling memperkuat. Contohnya seperti ini. Misal dalam bahan ajar buku terdapat lirik lagu, kemudian untuk dapat menyanyikan lagu tersebut, guru ataupun peserta didik pasti memerlukan nada atau instrumen agar dapat menyanyikan lagu tersebut dengan baik. Dengan itu, bahan ajar buku tersebut dapat didampingi dengan audio, sehingga guru dan peserta didik dapat menyanyikan lagu tersebut sesuai dengan nadanya. Yang keenam yaitu norma. Suatu bahan ajar yang dipilih harus sesuai dengan aturan yang ada yang telah disepakati, dan aturan tersebut menjadi penilaian baik atau buruknya suatu bahan ajar atau materi. Yang ketujuh yaitu tes atau soal. Pada bahan ajar yang dipilih harus terdapat tes atau soal yang memuat indikator-indikator yang harus dikuasai peserta didik, sehingga pada akhir pembelajaran guru dapat mengetahui seberapa besar pemahaman peserta didik tentang materi yang telah diajarkan. Aspek pengembangan bahan ajar ada 6. Yang pertama, konsep adalah suatu ide atau gagasan yang timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi pengertian, definisi, hakikat, dan sebagainya. Misal, definisi penduduk, hakikat bahan ajar, dan lain-lain. Itu termasuk ide dari hasil pemikiran seseorang. Yang kedua, prinsip adalah suatu kebenaran dasar sebagai titik tolak untuk berpikir atau merupakan suatu petunjuk untuk berbuat atau melaksanakan sesuatu, meliputi dalil, rumus, teorema, paradigma, dan sebagainya. Contoh, dalil tentang sholat sebagai dasar atau petunjuk kita melaksanakan sholat. Yang ketiga, fakta adalah sesuatu yang telah terjadi atau yang telah dikerjakan atau dialami, meliputi peristiwa sejarah, lambang, nama orang, nama tempat, dan sebagainya. Contoh, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa tersebut benar terjadi di Indonesia. Yang keempat, proses adalah serangkaian perubahan, gerakan-gerakan perkembangan. Contohnya, proses pembuatan kerajinan tangan dari tanah liat, proses pembuatan tempe, proses pembuatan tahu, dan lain-lain. Yang kelima, nilai adalah suatu pola, ukuran, atau merupakan suatu tipe atau model. Contohnya, nilai kejujuran di kedisiplinan, dan lain-lain. Contoh, seorang anak datang ke sekolah tepat waktu dan tidak pernah terlambat. Berarti anak tersebut dikatakan anak yang memiliki nilai kedisiplinan. Yang keenam, keterampilan adalah kemampuan berbuat sesuatu dengan baik. Setiap orang memiliki keterampilan yang berbeda-beda. Misalnya, keterampilan menggambar. Nah, yang terakhir yaitu adalah aspek atau komponen yang dinilai dalam penilaian bahan ajar. Di sini ada 5 aspek. Yang pertama yaitu materi atau isi. Di dalam materi atau isi di sini ada 2 poin. Yang pertama, kesesuaian materi dengan silabus. Maksudnya, bahan ajar yang disediakan atau yang dibuat untuk
melakukan pembelajaran itu harus sesuai dengan silabus yang berisikan kompetensi dasar dan indikator. Yang kedua yaitu seleksi materi sesuai dengan pemahaman siswa. Jadi bahan ajar yang diberikan kepada siswa itu sesuai dengan kelas atau tingkatan siswa. Yang kedua yaitu ada aspek penyajian. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu tujuan atau indikator. Nah, maksudnya dalam bahan ajar di sini harus ada tujuan atau indikator pembelajaran. Yang kedua ada penyajian bahan ajar. Nah, maksudnya yaitu dalam bahan ajar harus memperhatikan mengenai penyajian unsur bahasa yaitu ada lafal, ejaan, dan kosakata supaya siswa itu mudah memahami. Yang ketiga yaitu menyajikan bahan ajar untuk mendorong siswa menjadi aktif dan kreatif. Jadi diusahakan bahan ajar itu harus menarik perhatian siswa supaya siswa itu mau belajar dan bisa menjadi aktif dan kreatif. Aspek yang ketiga yaitu keterbacaan. Di sini ada 4 poin yaitu kata, kalimat, paragraf, dan teks wacana. Maksud dari kata, kalimat, paragraf, dan teks wacana di sini yaitu kata itu harus memuat kata yang konkret atau nyata supaya siswa itu mudah memahami dan membayangkan apa yang ada di bahan ajar. Selanjutnya kalimat. Kalimat sederhana lebih banyak. Mengapa harus kalimat sederhana? Supaya pada tingkatan anak MI atau SD itu mudah memahaminya. Yang ketiga yaitu paragraf deduktif dan paragraf terstruktur dengan baik atau kohesif. Pada teks wacana juga harus memuat wacana deskripsi. Maksud dari deskripsi di sini adalah mendeskripsikan dengan jelas atau rinci supaya siswa itu mudah memahami. Aspek yang keempat yaitu ada sarak. Sarak di sini yaitu singkatan dari S suku, A agama, Ra itu ras, dan J gender. Jadi dalam bahan ajar ini tidak memuat atau tidak mengarahkan pada suku, agama, ras, dan gender tertentu. Aspek yang kelima yaitu kebahasaan. Di sini memuat teks menggunakan bahasa yang tepat. Bahasa yang tepat di sini dimaksudkan bahasa yang sesuai dengan tingkatan SD. Selanjutnya instruksi jelas dan mudah dipahami. Nah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai keempat materi yang sudah disampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun mungkin masih ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan secara langsung dengan diskusi nanti ya pada saat mata kuliah. Silahkan yang mau bertanya bisa bertanya pada kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.